disalahkan. Jadi silakan saja mengajukan pra peradilan keempat. Kami dari Polda Metro Jaya, khususnya Bitkum Polda Metro Jaya, siap untuk menghadiri undangan apabila diundang oleh pengadilan untuk hadir dalam hal pra peradilan keempat. Berupa penahanan atau penangkapan yang tidak sah berdasarkan undang-undang. Yang kedua, berdasarkan personalnya, artinya orangnya bukan dia. Yang ketiga, berdasarkan hukum. Jadi itu yang menjadi alasan sebetulnya secara normatif tentang ganti kerugian itu. Nah, tentang nominalnya itu mengacu ke PP 92 tahun 2015. Jadi itu yang harusnya yang memang yang terjadi pembahasan lah. Saya tidak menyatakan perdebatan, pembahasan dalam persidangan tadi. Jadi ya. Pak, tadi ketika selesai dari persidangan kan sampai makan doorstop itu kita dengan para termohon gitu. Ya. Justru mereka menyampaikan bahwa pendapat dari ahli ini menguntungkan pihaknya mereka. Gitu. Katanya ini menjadi salah satu hal yang menguntungkan bagi kami. Tapi katanya seperti itu. Pendapat Bapak seperti apa sih dengan adanya itu? Iya, jadi memang saya sebagai ahli kan tidak bisa memihak kepada termohon dan termohon. Saya punya kode etik menegakkan secara objektif. Misalnya tadi ada pertanyaan kaitan dengan apakah dalam tuntutan ganti rugi itu boleh menuntut imaterial? Boleh. Kenapa? Karena memang untuk menghitung imaterial itu harus dibuktikan bahwa memang perbuatan penyidik melakukan penahanan itu dia melanggar undang-undang, melanggar hukum atau ada indikasi bahwa orangnya bukan itu. Nah, imaterial itu maksudnya begini. Dalam menentukan, memang kan gini, ketika orang ditahan, maka kebebasannya kan terkerangkeng lah gitu. Maka ada kerugian yang dia derita. Apakah itu bisa menjadi dalil dalam permohonan tuntutan ganti rugi? Boleh. Nah, kata boleh itu kan bisa digunakan, ya kalau dari pihak pemohon menggunakan itu menguntungkan yang bersangkutan, menurut saya sah-sah saja gitu. Tetapi kan semua penilaian ada di hakim dan saya juga tidak bisa memihak dalam hal ini gitu kan. Gitu. Ya. Tadi kan katanya dari pihak Roy Suryo akan mengajukan lagi pra peradilan keempat berkaitan dengan pencekalan. Nah, ini kalau dari Polda sendiri gimana Pak? Ini kan sudah 4 kali nih pra peradilannya, bukan dari Polda gimana? Ya, terima kasih ya. Memang pengajuan pra peradilan ini memang hak warga yang merasa hukumnya merasa disalahkan. Jadi silakan saja mengajukan pra peradilan keempat. Kami dari Polda Metro Jaya, khususnya Bitkum Polda Metro Jaya, siap untuk menghadiri undangan apabila diundang oleh pengadilan untuk hadir dalam hal pra peradilan keempat. Tapi berarti sudah ada info ya Pak kalau misalnya pra peradilan keempatnya akan dilakukan? Sudah ada info, sudah ada. Ada persiapan lagi nggak Pak? Persiapan seperti sekarang ini saja. Kita siapkan bahwa kan dari awal tindakan yang dilakukan oleh penyidik itu sudah tepat, ya. Seperti yang tadi 3 syarat yang disampaikan oleh ahli tadi, bahwa penerapan undang-undang yang tidak tepat. Selama ini penerapan undang-undang pada tersangka itu tepat, pasal yang diterapkan, pemanggilan dan sebagainya sudah tepat. Kemudian salah tangkap, penyidik tidak salah tangkap, bahwa benar itu masih tersangka masih on, masih ada. Kemudian penerapan hukum. Nah, itu yang nanti bisa dijelaskan tadi oleh oleh ahli tadi. Jadi syaratnya tersangka untuk mengajukan ganti rugi itu tidak ada dalam 3 poin tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, makasih.
Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.